Sebenarnya masa kampanye kemarin kita hanya kampanye dialogis saja ya, sifatnya terbatas ya. Tentunya beberapa hal yang menarik ya. Kadangkala kita di masyarakat itu ya menampung aspirasinya gitu. Aspirasinya ya kadangkala sesuai dengan tugas kita ya, kadangkala aspirasi kita tampung dulu gitu. Ya. Walaupun realisasinya kita lihatnya mungkin jangka panjang gitu. Kan kita kan punya tahapan ya. Ada RPJMD ya kan. Implementasinya kan RKPD gitu. Rencana Kerja Bakti Daerah. Ya mungkin aspirasi usulan itu nanti mungkin di tahap terakhir gitu. Sedangkan yang pertama-tama ini kan kita lihat skala prioritasnya dulu ya, seperti jalan, ya, irigasi, jalan lingkungan seperti itu. Luar dari konteks sebenarnya kemampuan APBD kita seperti itu. Sebagian masyarakat nggak tahu kan, tugas pemerintah ini kan ada tugas namanya konkuren, ada absolut ya. Tentunya tugas pemerintah dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat nggak tahu dia, ya kan? Terus tahunya kabupaten semua gitu. Padahal kan domainnya kabupaten, ada provinsi, ada pusat seperti itu. Mereka dia ngusul. Ini kan bukan kewenangan kita gitu, tapi kita tampung gitu ya gitu. Saya semangatnya kadang-kadang tadi bukannya domain kita, dia juga minta kita menanganinya, tapi kita kasih pemahaman gitu. Ya, ada tugas kabupaten, ada provinsi, ada nasional gitu. Artinya tetap ditampung dulu. Tampung ya. Seperti kita ketahui bahwa Taman Kota ini kan berada di tengah-tengah kota Kepayang. Tentunya ini akan menjadi ikon kita. Sekarang ibaratnya ini kalau orang masuk kota Kepayang ini kan muka kita. Jadi ini yang kita servis dulu gitu. Makanya itu skala prioritas kita. Nanti kita revitalisasi, mungkin sekarang taman kota, mau kita ubah nanti alun-alun kota. Otomatis nanti dengan nanti alun-alun kota yang notabene tempat berkumpulnya wadah masyarakat maupun luar dari Kepayang, sehingga menghidupkan UMKM Kepayang gitu. Otomatis ya nanti ya. Ya, kita ketahui bahwa Raperda anggaran pendapatan belanja daerah Kepayang tahun anggaran 2025 udah diketok palu tanggal 26 November 2024 kemarin. Jadi tentunya ya realisasi program kita itu ya di 2026. Cuma saya ingin mencoba minimal nanti di APBDP ya, perubahan 2025 nanti ya kita minimal itu adalah DID-nya kita buat dulu, master plan-nya dulu gitu. Seperti taman tadi ya, kita buat dulu DID-nya, master plan dulu gitu. Jadi misalnya nanti 2026 action gitu. Artinya persiapan 2026 langsung gas. Iya, boleh gitu. Jangan 2026 baru mau persiapan gitu. 2026 kita baru DID, nanti kan APBDP 2006 lagi kan? Apalagi waktu APBDP kan nggak lama. Kalau fisik kan saya pesimis bisa terrealisasi kalau APBDP. Sehingga nanti saya minta kemarin, kita bakal seluruh PR, itu tolong masukkan APBDP-nya minimal DID harus kita masukkan segera gitu. Tentunya nanti kan sesuai dengan kemarin ya, bahwa visi misi kita itu harus ya selaras ya dengan RPJPD ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kepayang 2025-2045. Tentunya kami akan segera menyusunkan RPJMD 2025-2029 ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kepayang yang notabene 5 tahunan tadi 2025, 2029, 2030. Nah, kita cover di sana nanti ya, sehingga nanti kita ada pencapaian target yang kita inginkan. Tahun pertama misalnya sekian persen. Kedua sekian persen, ya kan? Ketiga sekian persen, tahun keempat sekian persen. Harapan kita nanti tahun kelima juga udah closing, kelihatan ya. Jadi ada pencapaian target. Grafiknya progresnya naik terus. Ya, nanti kita implementasikan di rencana kerja perangkat daerah atau RKPD. OPD juga nanti punya rencana strategis, ya, seperti itu. Nah, itu nanti. Jadi tercover nanti lihat nanti. Ya. Bisa jalan ini. Nanti saya minta inventarisir dari Kadis bersangkutan berapa jalan kabupaten ini yang bolehkan kondisinya masih sangat belum layak gitu kan. Nah, nanti kita berapa kilonya, apa kita nanti tahun pertama sekian kilo, kedua sekian kilo, ketiga sekian kilometer, keempat sekian kilometer, kelima nanti apa kita selesai semua gitu. Tentunya tantangan kita ya masalah anggaran. Kita kan masih mengandalkan transfer pusat, ya kan? Sedangkan PAD murni kita kan
kalau kemarin target kita di 2024 ini kan hanya 50 miliar. Memang di 2025 ada kenaikan. Nah, ini kan tentunya ini PR bagi kita kan. Nah, tantangannya itu masalah anggaran salah satunya ya. Mungkin nanti ya kita bersama-sama lah keroyokan sama teman-teman kita, terutama partai-partai politik pengusung kita ya. Yang punya perwakilan di provinsi, perwakilan di DPR RI, juga perwakilan di lembaga menteri kembangan gitu. Artinya pembagian tugas dengan Pak Apis sudah disesuaikan ini? Ya, nanti kita mungkin bergampling lah. Kalau wakil kan saya juga pernah diwakilkan, otomatis nanti ya sama-sama kita. Ya, intinya kita berusaha lah menggait supaya dana-dana pusat bisa masuk ke daerah kita. Dengan bantuan dengan stakeholder yang ada, teman-teman kita di partai-partai pengusung. Saya pikir pasangan Atta Apis ini sangat ideal dan produktif ya. Karena wakil saya kan birokrasi tulen. Ya. 25 tahun dia mengabdi sebagai ASN ya. PNS di pemerintah Provinsi Bengkulu ya. Dan saya sendiri pernah pengalaman di legislator dan sekarang juga eksekutor. Insya Allah kami bisa membuat terbaik untuk masyarakat Kepayang. Tentunya masyarakat luar biasa ya. Tadi saya sampaikan ya, jangan terlalu over ya. Tentunya kemenangan ini seluruh kemenangan masyarakat Kepayang. Ya, bukannya tim, bukannya pemilih saja, tetapi ini kemenangan seluruh warga masyarakat Kepayang ada di Kepayang. Saya lihat setiap pesta demokrasi di Kepayang ini, termasuk pileg, pilkada, termasuk pilkada 2024 ini, saya lihat warga masyarakat Kepayang sudah makin dewasa dalam berpolitik. Gitu Pak ya? Ya betul ya, karena ini kan kita kan pemilihan langsung, otomatis ini kan betul-betul hati nurani masyarakat. Kalau saya untuk Kepayang nggak begitulah ya, beda kalau di Jakarta ya beda ya. Kalau di kayak kita kemarin mungkin hubungan emosional, hubungan selama ini misal hubungan sosial kita itu yang lebih penting sekali itu. Misal kalau kita udah mengakar di akar rumput, misalnya kita gampang dijual lagi gitu. Ya. Saya kira produk kita Kepayang kan kita ketahui bahwa pertanian secara umum ya, perkebunan ya, kita kopi dan lada. Tentunya komoditi kopi dan lada ini pangsa pasarnya udah luas secara global. Jadi kalau untuk promosi nggak perlu promosi lagi kita ya. Apalagi sekarang ini ya, kebutuhan dunia kopi kan meningkat. Produksi kita yang kurang sekarang. Sekarang ini salah satu program prioritas kita ya meningkatkan produksi kopi tersebut baik secara kuantitas jumlah maupun secara kualitas. Sehingga nanti ada nilai plusnya gitu. Nah, sekarang kuncinya utamanya peningkatan produksi itu sendiri. Itu yang penting. Percuma terkenal kalau barangnya nggak ada. Ya, udah terkenal. Kalau kopi ini pangsa pasar jelas sekali. Sekarang pun kalau ada kopi masih dibayar orang berapapun ada. Jadi bukan pasarnya yang penting sekarang. Produksinya. Ya. Otomatis ya. Karena tupoksinya kepala daerah dengan tupoksinya kepada akan jauh berbeda. Otomatis saya mungkin nanti pool di pemerintah. Untuk mengelola usaha saya tetap nanti masih istri saya dan juga sudah ada saya punya beberapa sudah auto ya. Yang pasti nggak ditinggalkan lah karena itu priuk saya sumber saya di sana gitu. Tetap gitu ya. Karena saya biasa-biasa aja. Dulu ditanya bapak anak saya, papa mau jadi bupati itu kenapa? Gitu pertanyaan gitu. Kenapa? Apa jawaban Pak Data? Saya bilang bapak ini ingin berbuat gitu, karena bagaimanapun juga papa mau berbuat untuk masyarakat Kepayang. Soalnya yang sabda Rasulullah, sebaik-baiknya manusia itu berbuat baik kepada masyarakat yang lainnya itu. Ya apalagi anak muda dengan akses informasi yang luas, mungkin ada ketakutan-ketakutan di anak-anak Pak Data ya. Hal itu kan kayak nggak takut dia. Sekarang dia nanya aja gitu aja. Apa tujuan gitu. Kita bilang membangun daerah kita buat baik untuk masyarakat kita. Dia ngangguk lah gitu ya. Akhirnya mendukung ya, mendukung. Dari jauh dia tuh. Karena anaknya di Jakarta. Istri juga nanti akan berperan lebih lagi nih Pak Data.
Sudah ada persiapan khusus istri, Pak? Kalau susi enggak, cuman dengan pengalaman selama ini sebagai ibu wakil bupati, mungkin dia siap lah sebagai ibu bupati gitu. Ya, Karena istingkat ada. otomatis tuh. jadi ketua PKK. Iya, iya. Otomatis. Ya. Tentunya kalau melihat pemerintahan 10 tahun terakhir, saya lihat cukup bagus sekali ya. Pemerintahannya cukup bersih ya. Sehingga terciptalah pemerintahan yang good governance dan clean governance. Ya kan? Nah, tentunya pemerintahan yang baik dan juga pemerintahan yang bersih ya. Tentunya kita melanjutkan program-program yang sudah baik. Tentunya kita mengevaluasi yang belum baik gitu. Yang baik kita lanjutkan, yang belum kita evaluasi, kita perbaiki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zurinata, calon Bupati Kepahyang terpilih ya. Tentunya pertama-tama kami atas nama Cakada dan Cawakada ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kepahyang ya, yang telah mendukung kami, memilih kami pada tanggal 27 November 2024 kemarin. Tentunya terima kasih kepada tim kami, baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa dan kelurahan. Tanpa kalian, mungkin kami tidak ada apa-apanya. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Tentunya kemenangan ini bukan kemenangan sekelompok, ya, tetapi kemenangan seluruh masyarakat Kepahyang ada. Saya sendiri bukan aja ingin jadi bupati, tapi saya ingin jadi pimpinan daerah Kepahyang. Saya sendiri ingin dicintai oleh masyarakat Kepahyang, dan kami mempunyai tentunya visi ya, mewujudkan Kepahyang maju, berdaya saing dan berkelanjutan. Yang kami jabarkan di 5 misi, dan juga kami sudah membuat skala prioritas 16 program skala prioritas kami. Salah satunya pembangunan ya, kami tidak akan membangun yang mulu-mulu, kami tidak membangun yang mau suar, kami tidak membangun yang bermegah-megah, tapi kami prioritas salah satunya jalan-jalan pedesaan, jalan-jalan kabupaten, termasuk taman kota yang kita cintai ini ya. Itu juga program kami untuk meningkatkan perekonomian Kota Kepahyang ya. Kami punya program unggulan. Kita ketahui bahwa warga Kepahyang ini mayoritas pertanian secara umum ya, hortikultura dan juga perkebunan. Nah, kami sendiri dalam hal ini salah satunya produksi unggulan Kepahyang ini kita ketahui di perkebunannya yaitu kopi dan lada. Nah, kami punya program ya. Program kami ini sekarang ini meningkatkan produktivitas kopi itu sendiri ya. Mungkin nanti ya kami bikin berapa demplot atau dapat project ya, atau pencontohan ya. Salah satu ini wadah masyarakat Kepahyang kita untuk mengedukasi ilmunya untuk bertani yang selama cara konvensional ke cara modern. Kita juga menggunakan nanti mungkin salah satunya asesor ahlinya pertanian. Misalnya bidang kopi, kita pakai ahli kopi. Di bidang lada, kita pakai di bidang lada. Di bidang cabai, kita pakai ahli bidang cabai. Sehingga nanti outputnya menampakkan ini bisa meningkatkan produksi pertanian Kepahyang itu sendiri. Itu salah satu program kami untuk meningkatkan yaitu pendapatan per kapita masyarakat Kepahyang.